Nah, ini udah di Batu Raden, lagi pesen sate kelinci ya. Terus ada minumnya ini teh sama teh panas. matur nuwun. Teh panas, teh tubruk. Teh tubruk, kopi. Sambil Sambil nunggu ini panas cepet kelinci. adem ya. Oh, sambil nunggu sate kelincinya ya teman-teman. Menikmati teh hangat dulu biar enggak kedinginan. Soalnya kalau di Batu Raden itu hawanya dingin ya, Pak. Apalagi kalau harusnya bawa yang hangat-hangat sini harusnya. nah ini Tapi adanya bawakan- teh. Iya, adanya teh Sama kopi. sama kopi ya. Silahkan diminum Ya, biar adanya ini. menghangatkan tubuh. Kalau nggak dipegang boleh, Iya. tehnya ya hangat. biar hangat. Nah, panas. Ada yang lain cuman bukan anget. Ada yang hangat tapi bukan teh. Bukan teh. Bahas tentang tim ya. Kalian ini meeting. Meeting kita kan meetingnya unik ya. Meetingnya seperti ini. Iya. Ya. Meeting di luar. Ini di luar. Meeting di luar. Sekali-kali meetingnya di luar. Yang tadi kita bahas tentang konsistensi ya, bahwa teman Iya. tim beta terapi mungkin saat ini kita capek ya. Saat ini kita capek honornya setitik gitu ya. Tapi Iya. satu saat nanti kita akan menuai hasilnya pada saat kita konsisten. Ya yang sing gampang sebetulnya contohnya ya saya lah. Saya dari dulu itu kan merintis terapi ini kan 2001 ya. Iya. 2001 itu baru lulus aku puntur. Itu kan ibaratnya ya terukahnya itu kan berat juga dan Iya. mungkin hampir dikatakan Papan alas ya? Iya, capek banget ya. Kalau setiap habis kerja pulangnya terapi terus seperti itu. Bahkan setiap hari Minggu biasanya kita datang ke satu kampung. Iya. Yang di kampung itu sudah dikumpulin pasien-pasiennya oleh warga di situ. Nah, saya tinggal terapi itu dari pagi sampai sore biasanya. Setiap hari Minggu itu. Setiap hari Minggu. Jadi saya Itu jam Senin sampai Sabtu di klinik waktu itu. Terus hari Minggunya itu ke pasien-pasien di desa. itu selama berapa tahun itu seperti itu? Mungkin ya setahun sih kurang sih. Tapi ya konsistensi saya melakukan terapi ini kan terus menerus. Iya. Artinya tidak aku beralasan lah capek lah males gitu ya enggak. Karena kan Tetap konsisten gitu ya. soalnya passion sih ya. Nek passion ki kriwe ya. Nah kalau nggak dilakukan malah larang awak gitu ya. Tapi kalau passion itu kan enjoy aja dilakukan. Nah ya kita saat ini tim kita juga mungkin mengalami tadi ya. Nanti akan ada seleksi alam. Seleksi alam yang kuat ya akan Bertahan. jadi, ya. Dan terus kita akan lihat ya 5 tahun ke depan lah ya, 5 tahun ke depan. Kalau ngomong setahun nanti bukan terlalu sombong ya. Iya, terlalu cepat. Prematur. Nah, mau 5 tahun ternyata nanti 1 tahun sudah akselerasi ya, itu rezeki gitu. Iya. Tapi startnya sekarang dibanding startnya saya dulu itu beda jauh. Belum ada apa-apanya lah. Iya, saya dulu nggak punya apa-apa mas. Ibarat rumah juga belum punya. Nah sekarang kan asetnya beta terapi kan sudah katakanlah kantor sudah ada. Iya. Nah, lahan-lahan yang belum kita buat sudah ada 3 area, 2 area ya. Tinggal nyari satu area lagi. Nah, artinya sudah ada aset-aset yang siap kita explore. Iya. Gitu. Artinya Betul. kalau misalnya terlalu banyak berpikir bahwa wah nanti gimana ya, harusnya mikir ketika saya dulu dari nol. Seberapa berjuangnya membangun nama itu sampai sekarang. Betul, dari nol sendirian. Ibarat gini ya, itu kadang-kadang kalau belum sukses itu jarang orang pada mau berjuang. Tapi ketika sudah berhasil baru pada nempel. Iya. Nah, ya sama aja orang naik susah, siapa sih ngarep deketin? Tapi orang kaya banyak yang deketin, banyak yang ngaku sedulur. Banyak. Ya contohnya. Aku pun anak sedulur itu ya. Iya. Padahal dia orang kenal gitu ya. Nah, ya contoh aja itu. Dalam berteman lah. Kalau satu, nanti duit, gitu ya. Masih teman-temannya ada menjauh. Cuman kalau nanti temennya ada yang sukses gitu, wah kayak koncoku, wah itu temanku dulu, itu kayak gitu. Ya memang termasuk tadi ya, saya membangun tim juga berharap itu timnya artinya Mas. mulai dari awal lah ya.
tidak manja loh timnya, bukan tim yang manja. Iya. Apa harus dipaksa-paksa, apa harus dimotivasi gitu ya, enggak ya. Ini kurang ya, ininya apa? Itu kecapnya. Tiga. Oh ini dicampur aja ini apa? Minta ini lagi apa ya? Ini telur gulung. Iya. Kayak gini ya. Ya, campur aja Pak. Nanti kamu kesini nggak apa-apa. Campurin. Tadi saya mana? Tadi Tadi ngobrolnya. sampai perjuangan seperti temen gitu. Effort dalam membangun ini. Ya, saya sengaja membangun tim ini tidak dimanja. Iya. Makanya teman-teman ini yang di sini di Beta Terapi jangan berharap saya memotivasi, karena saya nggak akan memotivasi, karena biarkan semuanya tumbuh sendiri. Karena ketika apa-apa dimotivasi itu nanti ibarat tanaman itu ketika nggak dipupuk itu layu. Iya. Tapi saya berharap tanaman itu nyari air sendiri biar dia bisa hidup sendiri, Iya. bisa tumbuh sendiri. Betul Dan sekali. harapannya tadi ya mandiri ya. Jadi ketika dalam sebuah tim ini saya silakan bikin video terserah, ya, bikin konten apa terserah. Tapi Iya. yang penting positif, Iya, terus tidak melanggar syariat kita. Iya. Ya. Masih masuk dalam koridor kita gitu. Terus kontennya ya sebisa mungkin berhubungan dengan Beta Terapi, Iya. sehingga ada makna di balik konten itu, ada Iya. manfaatnya. Iya. Kan sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat. Yang ya. bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu harus kita pegang erat-erat. Syukur-syukur berkah. Iya. Itu udah segalanya itu. Nah, ketika saya tadi memulai teman-teman bikin konten ini dengan mandiri, Iya. harapannya ketika satu saat saya udah nggak pegang tim nih, sudah tinggal jalan-jalan lah ya. Ya, itu tim akan berjalan sendiri. Iya. Gitu. Tidak nunggu Pak Beta nggak ada, nggak bikin. Pak Beta lagi turu baik, timnya hilang gitu. Nah, dia nggak bisa kayak gitu. Tim harus mandiri. Gitu. Ibarat sudah autopilot lah, autopilot jalan sendiri. Iya. Nah, kira-kira nih, ini ada tim-tim nih ya. Kalau nanti Ilyas terakhir, ini dari Ari dulu. Ini kan Ari karakternya pendiam ya. Iya. Karakternya pendiam. Terus kira-kira, Dia minjem duit dari. kira-kira apa? Diam. Apa ya? Duit. Daya upayanya Ari mau seberapa kuat nih dalam lembaga ini? Silakan sambil dicelup ke teh. Celup ke teh, boleh? Diulek. Gimana, Ar? Artinya gini. Ari mau ngapain nih untuk akselerasi? Pertama gini, dalam tim kita kan mesti ada masa males, bosan, jenuh, capek ya. Tapi kan ada nih. Itu bagaimana cara ngatasi biar ini bisa terlewati masa-masa seperti itu? Oh, tapi istirahat. Istirahat, itu jelas ya. Soalnya kan ada orang yang tipikalnya capek mundur gitu, hilang. Itu gimana? Mundur apa enggaknya tergantung. Kalau aku tergantung tanggung jawab sebenarnya. Kalau tanggung jawab masih kebong ya nggak bisa mundur. Nggak mau tetap maju kan. Ya mau biar gimana pun tanggung jawab. Tanggung jawab ya, tetap tanggung jawab ya. Iya. Artinya ada konsistensi, ada tanggung jawab lah ya. Iya. Kecuali nongol jangan gaji lah ya. Ya itu baru bisa dipikir lagi. Gitu ya. Kalau induknya udah hancur ya. Ya kapal karam. Kapal karam. Kapten gak ada kapal karam. Walaupun bisa pakai pelampung. Nah, pakai pelampung bisa. Cuman kan kita tetap jadi terombang ambing. Ya. Kalau hidupnya kaptennya Kalau kaptennya gak ada otomatis anak buah kita nggak tahu tujuan mau kemana. Ya. cuma terbawa arus Tapi selama kaptennya masih ada. Sama kapten masih ada, selama kapten masih ada yang bisa mengarah ke tujuan minimal. Oh gitu. Terus paling tidak tadi sebagai sebuah awak kapal itu ya, itu kan harus sinergi nih bergeraknya. Ada nanti mendayungnya berlawanan arah atau ngacak gitu ya, kan bahaya kan dalam sebuah perjalanan gitu. Terus apa lagi Ar yang mau disampaikan Ar? Silakan dimakan Ar, nggak apa-apa, tenang aja. Artinya itu aja. Dimakan aja. Aja di sini sih Ar, dimakan Ar. Kita santai aja. Jangan lupa dicelupin kopi. Sudah, jangan. Kasih taruh kopi. Terus lanjut oke gimana Ki daya upayamu kamu kan awalnya di sini kan agak berat-beratan gitu ya, terus ini gimana nih
Itu baik. Hah? Ya, sama saya. Ya, mungkin lebih ke arah penasaran sih. Penasaran. Iya, kenapa ini bisa begini, kenapa harusnya bagus tapi ternyata melempem. Nah itu apa namanya, bikin evaluasi sendiri sih sebenarnya dalam pikiran. Jadi harus ada yang ditambahin segala macam gitu. Enggak, kalau daya upayamu sendiri loh, kira-kira mau seperti apa ke depannya dalam SIM ini? Apa ya? Enak nih. Mungkin sering dengan apa namanya, berjalannya waktu akan ada perubahan sih buat apa namanya, buat lembaga ini sama kontennya gitu. Mungkin untuk saat ini masih nerawang-nerawang. Mungkin kalau kemarin ya, dulu kan pernah ingat ya pesan orang tua ya, bahwa kamu jangan lihat orang sukses itu saat sukses, tapi lihat saat dia dulu, iya. Sehingga kalau ini kan terus graduate nih, baru lulus kuliah, terus belum selesai, belum punya fokus kemana itu ya. Soalnya kadang-kadang kita kepikiran pengen, wah aku pengen sukses kayak ini gitu ya. Padahal ini itu berjuangnya juga panjang. Ya contohnya yang banyak yang motivator yang ada di TV itu, Ari Ginanjar, kemudian Maringi, itu perjuangannya besar dari awal. Dia mau bagaimana membranding namanya, bagaimana memasarkan produknya, bagaimana menciptakan value ya, nilai sebuah produk yang dia ciptakan itu kan panjang perjuangannya. Gitu. Nah, kalau ingat itu apa nih yang Oki sudah lalui selama ini? Tadi berapa bulan ya kamu di Purwokerto ya? 6-7 bulan. Apa yang kamu dapatkan? Pelajaran apa yang kamu dapatkan? Banyak sih, lumayan banyak. Dari bikin konten sama ilmu hipnoterapi itu sebenarnya banyak ilmunya. Mungkin itu ilmu ya, materi, tapi Ya. makna dalam kehidupanmu itu apa yang kamu dapatkan? Iya, masih Bu. Apa gitu? Kehidupan lebih apa namanya, lebih mandiri ya. lebih mandiri, iya. Terus juga Kasih apa yang sudah didapatkan nih? mengenai kehidupan. Nah kan Mas Ilyas kan dia jauh dari keluarga tuh ya. Nah kalau Oki lebih flashback ke masa lalunya, kayak orang tua kan dulu juga sempat jauh dari sama istri sama anak, jadi mikirnya oh sama, ternyata paling yang beda cuman kan dulu kan belum ada HP, telepon dari wartel, Malah surat. iya ada surat, terus kalau wartel paling berapa minggu baru bisa telepon. Nah, dari situ sih pelajaran hidupnya, perjuangan seorang. Gitu ya. Iya. Pelajaran apa nih yang didapatkan dari pengalaman selama 6 bulan ini? Ya cukup banyak sih. Banyak ya. Banyak ya. Meskipun aku kan ponakanku ya, gitu. Tapi aku nggak mau kamu dalam dalam ketiak omnya, jangan sampai. Tapi harus bisa hidup. Bagaimana caranya kamu bisa hidup? Itu penting untuk apa? Keberlangsungan kehidupan. Karena kan kita nggak selamanya bareng, gitu. Iya. Betul ya. Sama juga saya ngelatih ke anak-anak sama. Jadi nggak bisa tergantung, itu nggak bisa. Harus bisa mandiri. Bagaimana cara kamu hidup? Manusia bisa ngajari kayak gitu. Itu kan sebetulnya kan pembelajaran alam ya. Kayak bagaimana seorang seekor hewan bisa ngajari anaknya biar bisa hidup anaknya. Kucing lah ya, biar anaknya hidup gimana caranya, cara cari makannya, terus cara berjuang untuk hidupnya gitu. Mungkin itu. Oke, lanjut Mas Ilyas. Gimana Mas Ilyas? Apa nih? Ambil makan sate. Sate kelinci. Ya kalau saya selama di LKP ya, saya itu dapat ilmu yang sangat banyak. Dari ilmu materi, ilmu perjuangan, ilmu hidup, itu banyak yang saya ambil. Contohnya kalau ilmu
materi itu ada ilmu hipnoterapi, ada ilmu yang lain-lain yang jenengan ajarkan ke tim. Itu kan banyak sekali kalau materi. Cuman kalau ilmu dalam kehidupan perjuangan itu kan kita yang merasakan. Ya. Contoh, saya punya tanggung jawab buat bikin konten dan yang lain. Itu kan harus punya perjuangan. Berjuang untuk memikirkan konten itu, memasarkan konten itu, membesarkan nama LKP. Itu kan butuh perjuangan. Iya. Di sisi lain, saya juga punya perjuangan untuk orang di rumah, Keluarga lah ya. Anak untuk istri. keluarga, iya, untuk anak istri. Itu kan juga Orang di rumah kan nggak tahu siapa. buat anak istri di rumah kan itu juga sebuah perjuangan ya. Jadi kalau dilihat selama ikut jenengan itu dulu berjuang seperti itu loh, dengan banyak banget rintangan. Masa saya yang cuma dikasih rintangan sama tantangan bikin konten, bikin apa, harus menyerah sampai di situ. Kayaknya kok nggak Sayang teman ya. kayaknya kok cengeng banget. Bosku loh dulu seperti ini perjuangannya, masa aku disuruh bikin konten, disuruh masarin dengan alat yang sudah ada, dengan media yang sudah ada, kok melempem. Itu kayaknya nggak sebanding lah. Terus kalau dalam tim itu kan perjuangan kita bareng-bareng, dari kita mulai awal sampai sekarang itu udah banyak banget perubahan. Yang dari Oki dulu pertama datang belum kenal, Culun ya? Iya, belum banyak ngomong, sampai sekarang udah main bareng, cerita bareng, ngobrol sana sini. Sama Ari pun juga sama. Itu rasanya seperti jadi Satu keluarga. satu keluarga yang ada di lingkup kerjaan. Betul. Jadi semakin kita ada masalah, semakin harus berjuang. Dan teman-teman ini yang bisa buat kita sharing cerita, biar masalahnya cepat terselesaikan, biar kita nggak ada masalah-masalah yang memicu kontennya jadi berantakan. Itu Sebetulnya sih. masalah itu akan selalu ada, Iya. nggak akan pernah habis. Memang kita hidup ya akan ada masalah. Iya. Karena masalah sendiri ada itu untuk menjadi kita tambah pintar, tambah Iya. cerdas. Di masalah itu ada menjadikan kita tambah kreatif. Iya, betul sekali. Bukan berarti ketika ada masalah kita justru terpuruk, ya mabur, terpuruk, mundur gitu ya. Itu loh, ya cemen itu. Gitu. Makanya loh, kita ya terus terang dalam lembaga ini saya tidak akan memotivasi. Tidak. Kenapa? Karena biarkan dia bisa memotivasi sendiri, temukan passionnya sendiri, dan akan bergerak sendiri. Ya, dari itu juga apa namanya, semakin lama semakin muncul. Lama. Iya, itu self coaching ya maksudnya. Tapi kan ini udah real coaching langsung gitu. Ya seperti yang mungkin Mas Ilyas juga tadi ya ngalami ini masalah-masalah dalam keluarga juga. Iya, tetap ada masalah dalam keluarga. Masalah. Saya juga ada sama saya. Tapi kan apakah kita akan terpuruk gitu ya? Apakah kita tidak punya kehidupan yang lain yang bisa membuat kita senang? Iya. Gitu. Karena masalah satu kalau nggak kita selesaikan secara langsung akan tetap jadi masalah. Betul. Akan tetap jadi momok di belakang. Makanya tadi kata kuncinya sebetulnya masalah itu adalah satu event yang membuat kita makin dewasa, membuat kita makin cerdas. Betul sekali. Membuat kita makin kreatif. Iya. Gitu ya. Tapi kalau ada masalah malah mundur, ada masalah malah melempem, ya cemen namanya. Dia nggak punya mental gitu. Makanya di sini benar-benar mentalnya kita latih. Iya. Jadi mungkin ini ya, tim terapi ini jangan berpikir penghasilan sekarang. Jangan. Iya. Soalnya itu hanya satu gambaran, hanya mungkin belum penghasilan tapi hanya pengganti lelah lah. Iya. Pengganti lelah.
Tapi ketika nanti beta terapi ini semakin pesat, ya, katakanlah gini, 1 bulan kita punya pasien 10 saja, atau katakanlah peserta training, ya, 25 peserta lah, yang banyak, itu akan sebulan jalan itu udah amanah yang harus kita jalankan, dan itu sudah bisa tergambar gitu. Makanya jangan berpikir aduh saya sudah capek-capek no. Sama aja orang dorong mobil mogok itu beratnya pada saat awal apa setelah jalan. Nah, iya. Gitu. Betul sekali. Yang penting kan mobilnya ada bensinnya. Nah, kalau kita cek lembaga kita nih Beta Terapi, udah ada bensinnya belum? Gitu. Kalau udah ada bensinnya loh, kita tinggal dorong, dorongnya berat, iya berat. Tapi ketika nanti udah jalan, dorongnya itu nggak terasa. Iya, jangan sampai udah jalan, udah enak, baru mau ikut ya ketinggalan ya. Otomatis sudah jalan banter, baru mau ikut ya nggak bisa lah. Nah, itu yang harus harus sama-sama direnungi. Gitu. Iya. Meskipun ini bukan motivasi, tapi ini satu penanaman pikir ya, supaya kita melakukan introspeksi diri, mencari inspirasi. Oh iya, ternyata seperti itu ya kehidupan, ternyata seperti ini ya. Dan nggak ada seorang pun yang enak terus kehidupannya, nggak ada. Coba cek aja lah sama pengusaha besar. Iya. Pasti ada tantangannya, ada hambatannya, ada utangnya, banyak. Lebih banyak malah utangnya pengusaha besar dibandingkan Ari misalnya. Iya. Coba aja utangnya Ari sama utangnya pengusaha besar, banyakan siapa? Iya. Utang ini aja guys, utangnya Ari sama utangnya aku, banyakan siapa? Banyakan aku utangnya gitu. Kan gitu ya. Ini real aja. Malah mungkin belum punya utang ya. Ada tapi sedikit kan. Nah, dibandingkan yang saya punya. Artinya apa? Sebetulnya hutang itu kan roda sebetulnya. Karena hutangnya bukan buat makan ya, tapi untuk perjalanan bisnis gitu. Saya pernah ketemu dengan teman saya ya dulu, pengusaha kubah. Beliau utangnya banyak lah ya. Kalau angsuran per bulannya bisa M lah. Bulan itu ngangsur M loh. Bayangin. Tapi dia punya aset 4 perusahaan kubah. Yang hasil aset itu untuk menutup itu kecil. Artinya utangnya dia gede baru, utangnya M sekian M ya, bulan harus ke bank ya, nyaur gitu ya. Bulan harus M ya. Tapi omsetnya nutup, makanya wah iya ya. Itu perputaran. Jadi kalau kita ada perputaran pasti akan ada aksi ya, kita akan berjalan. Roda akan selalu berputar. Terlepas dari value apapun lah ya. Ini kita bicara tentang roda perputaran tadi, perputaran bisnis. Nah itu teman-teman sedikit motivasi dari Pak Beta ya, supaya tim-tim itu selalu semangat dalam mengerjakan tanggung jawab. Ari di tanggung jawabnya, Kopi di tanggung jawabnya, dan saya di tanggung jawab saya sendiri, tanpa harus memikirkan masalah-masalah yang ada, karena setiap orang punya masalah. Tapi kalau digabungkan dengan kerjaan nggak jadi ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja. Karena kita mau makan ini, satenya udah datang. Malah udah habis. Ya udah teman-teman, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.